Buat dinas sosial, ngapain Pak jemput paksa anaknya Pratiwi Novianti sedangkan dia sudah hidup layak, badan gemuk-gemuk. Ngapain mesti dijemput? Toh masih banyak di luar sana anak gelandangan, OJG yang mesti ditolong. Hola netizen yang tercinta, Pratiwi Novianti mendadak menyambangi Bareskrim Polri Jakarta pada Selasa 8 Agustus 2023. Hal ini terlihat dalam story Instagram miliknya yang mengunggah potret tengah berada di Bareskrim Polri. Dalam keterangannya, Novi meminta dipermudahkan urusannya. Adapun kedatangan Pratiwi Novianti diduga melaporkan kasus penjemputan paksa bayi-bayi di yayasannya oleh Dinsos Tangerang. Diketahui di kediamannya, Novi membangun sebuah yayasan bernama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, di mana yayasan tersebut merawat bayi-bayi dari ODGJ. Namun pihak pemerintah mengambil anak-anak asuh dari ODGJ yang dirawat oleh Pratiwi Novianti pada Senin 31 Agustus 2023. Adapun alasan membawa anak-anak asuh Pratiwi Novianti karena legalitas yang tidak bisa ditunjukkan oleh Novi. Kendati begitu, hingga kini Novi masih memperjuangkan mengambil 10 anak-anak asuh yang dibawa Dinsos. Sebelumnya, Pratiwi Novianti tiba-tiba meminta doa kepada netizen yang terhormat di tengah perjuangannya merebut kembali anak asuh yang dijemput paksa oleh dinas sosial. Dalam story Instagram miliknya, Pratiwi Novianti meminta doa untuk hal yang dilakukannya hari ini pada Selasa 8 Agustus 2023. Meski begitu, belum diketahui pasti Novi meminta doa soal apa. Namun netizen yang berbakti menduga hal ini berkaitan dengan anak-anak asuh yang diambil Dinsos. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Iya Mbak, kerudung hitam. Kita juga ngerti sebagai masyarakat Indonesia, memang segala sesuatu itu harus sesuai dengan prosedur dan segala macam ya. Tapi yang namanya kemanusiaan itu, nolongin orang itu nomor satu ya. Misalnya kita lihat ada orang lagi kecelakaan di jalan, lagi terluntah-luntah. Terus posisinya cuman ada kita di situ. Dan kita sebagai manusia yang punya hati nurani, kita otomatis kita langsung tolong orang itu tanpa mikirin yang lain. Oke lah, kalau nantinya diminta ini dan itu surat penyurat apalah segala macem, tapi itu bisa nyusul Mbak, itu nomor 2. Yang nomor satunya itu ditolongin dulu, kasihan. Begitu Mbak, ngerti kan maksud aku gimana? Pasti ngerti lah. Salam cerdas. Terkait kasus Mbak Novi, saya turut bersedih dan saya pun sangat prihatin atas apa yang terjadi pada salah satu relawan yang satu ini. Beliau mungkin sudah pada terkenal karena sering terlihat di konten YouTube dan sosmed yang lainnya. Nah, kasus Mbak Novi ini tentang masalah membuat rumah singgah namun berbenturan dengan undang-undang ataupun aturan yang berlaku. Ini sering saya merasakan dan melihat di berbagai daerah. Namun ada beberapa kota dan beberapa instansi dinas sosial yang artinya menjemput bola gitu. Harusnya pemerintah ini berterima kasih atas hadirnya para relawan yang sukarela membantu kerja mereka dan saling bersinergi. Itulah cara yang terbaik untuk membuat solusi bagaimana masyarakat-masyarakat yang tidak mampu ini ataupun orang yang membutuhkan bisa teratasi. Bayangkan kalau tidak ada relawan, bagaimana kesulitan-kesulitan di lapangan. Semua masyarakat berkeluh kesah di media sosial, takkan ada hentinya guys. Gitu. Saya sangat menyayangkan aksi dari Kementerian Sosial, aksi dari Dinas Sosial. Saya tahu Bu Risma sangat humble, sangat baik, namun saya tidak setuju dengan aksi yang satu ini. Apa salahnya memberikan pengertian dan memperdayakan rumah singgah yang sudah ada? Diberikan aturan, diberikan fungsi training secara tepat dan diarahkan kepada izin-izin yang tepat. Saya teringat kepada seorang kepala dinas sosial Kabupaten Pandeglang. Saat itu pun sama, kami tidak memiliki legalitas yang menurut mereka kurang lengkap. Namun beliau membimbing saya dan menjemput bola. Kekurangan-kekurangan dari kami beliau bantu dan akhirnya kegiatan kami pun masih tetap berjalan. Dan apa kebutuhan kami saat itu? Sembako dan yang lainnya beliau bantu. Nah, harusnya Kementerian Sosial ataupun dinas sosial lainnya bisa mengikuti cara
Ibu Nuriyah, salah satu kadis di Kabupaten Pandeglang. Salam cerdas. Bener-bener kayak sedih banget ngeliatin Teh Nopi. Dia yang kayak berjuang cari ODGJ, yang gak kesentuh sama pemerintah sama sekali, dirawat sampai lahiran. Udah bagus anaknya, udah dirawat, diambil gitu aja sama dinas sosial. Pak Bu, banyak tuh di pinggiran jalan yang gak dirawat. Mending yang di sana deh yang diambil-ambilin. Ini yang udah jelas-jelas dirawat jangan diambil dong. Kalau kurang kelengkapannya arahin atau ada something orang. Lu lihat gak sih, ngomong selengean, tangan megang tali. Itu pelajarannya guys, semua harus sesuai prosedur. Udah ngomong ngumpet-ngumpet. Maksudnya apa Pak, kalau misalnya emang berani misalnya percaya dengan statement mbaknya, atau kayak ngerasa yang kalian lakuin itu benar, ngomong hadapan kayak face to face dan diskusi gitu loh. Jangan keroyokan begini. I mean like dinas sosial seharusnya mendukung dan memberikan, justru kayak memberikan dorongan kepada Mbak Novi bahwasanya yang lu lakuin itu benar. Thank you udah bantu kita untuk bisa menjangkau lebih banyak orang-orang yang belum kita jangkau. Bukan begini, mau tenar aja. Buat Mbak Novi yang sedang tertimpa masalah ya, saya fansnya Mbak Novi. Semoga masalahnya cepat kelar dan si Densus gak jelas itu semoga tersingkirkan ya. Semoga selalu sehat Mbak Novi ya. Saya turut berduka juga atas masalah yang menimpa Mbak Novi karena diusik oleh si Densus gak jelas itu. Bukannya jadi motivasi, inspirasi yang harus mempergiat hati dia, yang sebagai tugasnya dia juga sebagai Densus kesosialan ya, melihat Mbak Novi yang hatinya lembut, baik, yang harus dicontoh sama dia orang yang gak jelas goblok itu ya. Geram kali awak dengar itu. Seorang Mbak Novi yang baik hati ya, yang mau membantu orang-orang yang terlantar kurang biaya sampai diusik. Ya ampun, mereka mana hidup kalian tuh? Udah digaji masyarakat, bertingkah pula musik-musik orang yang baik. Dan buat kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang saya hormati, yang saya cintai, semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu, semoga dijauhkan dari segala mara bahaya. Buat Bapak Jokowi juga, tolong Pak, kami sebagai masyarakat biasa yang mendukungnya Mbak Novi, tolong itu ditindak oknum-oknum dinas sosial itu yang sudah mengusik kebaikannya hati Mbak Novi ya. Kami sedikit kecewa sebagai masyarakat terhadap tindakannya si Densus itu Pak Jokowi. Tolong bagaimana caranya itu si Densus tidak sampai melakukan hal yang kedua kalinya kepada yang orang-orang baik lagi, karena Mbak Novi sangat sakit hati pastinya karena sampai digituin sama dinas sosial. Semoga hal ini menjadi pelajaran buat dinas-dinas sosial yang di daerah lain tidak melakukan hal seperti ini, karena ini jauh dari pandangan masyarakat dengan baik. Bukannya menjadi inspirasi buat mereka, malah musik orang yang sudah baik sama orang-orang yang kurang mampu seperti kami ini. Semoga Mbak Novi sehat selalu, sukses selalu. Jangan hiraukan orang-orang gak jelas seperti itu, ya kan? Mereka itu harusnya lebih giat dari Mbak Novi untuk melakukan kegiatannya sendiri yang udah ditugaskan oleh negara, ya kan? Malah kalah sama Mbak Novi sudah melakukan hal yang baik, malah diusik sama mereka, ya kan? Semoga Mbak Novi sehat selalu. Kami fans-fansnya Mbak Novi yang akan selalu mendukung Mbak Novi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Mbak Novi bilang tolong jangan ambil anak saya, itu sakit Pak hati, karena saya pun ibu. Apalagi Mbak Novi itu bukan ibu kandungnya, tapi segitu sayangnya Pak Bu dari Dinsos. Please balikin bayi-bayi itu ke Mbak Novi biar terus dirawat. Kalaupun memang masalah dokumentasi, arsip dan sebagainya masih ada banyak kekeliruan, bantu arahkan dengan baik biar jadi legal. Bukan diambil seperti itu. Halo Pak Bu, kalaupun dikembalikan ke keluarganya belum tentu lebih baik, bisa jadi terkena stunting. Mending Dinsos fokus sama orang-orang yang ada di terminal, bocil-bocil bawah umur yang masih kelayapan, risek dan sebagainya. Ayo balik ke terminal. Buat dinas sosial, ngapain Pak jemput paksa anaknya Preti Novianti sedangkan dia sudah hidup layak, badan gemuk-gemuk. Ngapain mesti dijemput? Toh masih banyak di luar sana anak gelandangan, OJG yang mesti ditolong. Ngapain orang yang sudah ditolong itu yang dijemput? Jikalau memang ada berkas-berkas yang nggak lengkap ya diajarin, diarahin Pak, bukan dijemput paksa. Dia sudah hidup layak di sana Pak. Ngapain bukan yang gelandangan yang diambil di jalan-jalan? Jarang loh ada orang yang kayak Mbak Preti Novianti. Jarang ya orang yang mau. Bahkan dinas sosial pun belum tentu mau. Uangnya keluar sendiri dengan menolong orang belum tentu mau.